Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik? Alhamdulillah, baik Bapak. Oke, baiklah. Sebelumnya Bapak absen dulu ya, tapi semuanya hadir semua kan? Hadir Bapak. Oke, baik. Bapak absen dulu. Yang pertama yaitu Muhammad Rizal, Hadir Pak. Muhammad Jelani, Hadir. Muhammad Mukli, Ahmad Jahroni, Ilyas, Hadir. Umam, Amir, Sakit Pak. Sultan, Hadir. Ilham, Hadir Pak. Irham, Hadir Pak. Rian, Hadir. Ahmad Saifullah, Hadir. Ahmad Safei, Hadir Pak. Sarkawi, Hadir Pak. Samlawi, Hadir Pak. Zainuddin. Hadir. Oke, baiklah, semuanya sudah Bapak absen ya. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada bahasa lainnya yaitu akhlak, sebagaimana hadis Nabi yang diberikan oleh yang diucapkan oleh Nabi, yaitu innama buistu liyutammima makarimal akhlak, dengan arti sungguhnya saya diutuskan untuk ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu banyak jenisnya, tapi pada hari ini dan pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang adab berdoa dan adab membaca Al-Quran. Yang pertama, kita membahas tentang adab berdoa dulu. Yang pertama yaitu waktu yang mulia. Jadi dalam penjelasannya ini, dalam waktu mulia itu sebaiknya dilakukan pada beberapa waktu yang mulia. Di antaranya ialah pada hari Arafah, selama bulan Ramadan, hari Jumat, seperti sepertiga terakhir setiap malam hari, dan ketika waktu sahur. Nah, yang kedua yaitu kondisi istimewa. Kondisi seperti apa sih yang istimewa itu? Yaitu kondisi yang dianggap istimewa ketika melakukan doa, seperti saat melakukan sujud, turun hujan, atau iqomah sholat dan sesudahnya. Nah, selanjutnya itu sebaiknya kita menghadap kiblat. Berdoa sebaiknya dikerjakan dengan cara menghadap kiblat. Selain itu, juga disertai dengan mengangkat tangan serta diakhiri mengusap wajah. Nah, selanjutnya itu berdoa tidak dengan bersuara keras atau dengan suara nyaring. Jadi berdoa dilakukan dengan mengatur volume suara, yakni dengan tidak terlalu keras namun juga tidak terlalu rendah. Selanjutnya itu tidak dengan kalimat puitis atau bahasa yang sulit dipahami. Karena ketika berdoa sebaiknya menghindari kalimat yang terlalu puitis dan bersajak, serta tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Selanjutnya itu beradab, yaitu yang khusyuk. Khusyuk itu dikerjakan dengan khusyuk, artinya dengan penuh penyerahan dan kebulatan hati, serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita minta. Nah, selanjutnya yaitu harus yakin ya. Yakin di sini yaitu yakin bahwa kita tuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu disertai dengan harapan yang sangat besar terhadap doa tersebut. Selanjutnya yaitu adabnya dilakukan terus-menerus, karena doa sebaiknya akan dilakukan dengan istiqomah atau secara terus-menerus. Artinya tidak terputus dalam melangsungkan doa. Nah, selanjutnya yaitu dengan zikir. Terkait hal ini, zikir dapat dilakukan sebelum ritual doa.
dan sangat dianjurkan untuk memulai dengan bacaan sholawat serta puji-pujian. Dan terakhir dalam adab berdoa yaitu bertaubat. Kenapa? Karena sadar dan menyesal atas dosa yang pernah dilakukan juga sangat penting. Selain itu, juga tetap berharap kepadanya dengan cara mematuhi segala aturan dan ajaran agama. Nah, lanjut ke adab membaca Al-Quran, yaitu adab dalam membaca Al-Quran bisa mengikuti cara Nabi Muhammad SAW ketika melakukannya. Terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran harus jelas. Membaca Al-Quran sebaiknya dilakukan dengan jelas, baik dari segi pengucapan, pembacaan tiap kata, kalimat agar tidak terdengar samar. Selanjutnya yaitu sesuai dengan tajwid. Pembacaan Al-Quran disesuaikan dengan tajwid, maka harus diperhatikan terkait dengan panjang pendeknya huruf, lantaran dengan pengaruh terhadap arti setiap kata. Selanjutnya yaitu berhenti di tiap ayat. Ketika ayat belum habis, maka sebaiknya tidak berhenti. Namun, usai selesainya ayat tersebut dianjurkan untuk berhenti sejenak atau tidak membaca terus menerus. Selanjutnya yaitu suara lantang dan lirih. Rasulullah disebutkan kadang membaca Al-Quran dengan suara lantang atau suara yang jelas, dengan tekanan juga dengan suara yang sedikit lirih. Nah, selanjutnya yaitu dengan suara yang merdu. Suara yang merdu sangat dianjurkan oleh Muhammad SAW melakukannya karena beliau selalu membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Baiklah, cukup dari materi. Selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada salah satu siswa dari kalian, apa sih itu ada dari membaca doa? Saudara Rijal. Saya pengennya nanya, Pak. Oke, nanya, silakan. Pak, saya pengen nanya nih, Pak. Ini kan kita lagi ngebahas tentang berdoa ya, Pak ya, sama Allah. Ini, Pak, saya kan sering berdoa gitu, Pak. Tapi berdoanya udah lama gitu, tapi sama Allah nggak pernah dikabulin, Pak, sampai sekarang. Itu gimana, Pak? Biar doa saya kekabul gitu, Pak. Oke. Itu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Sebelumnya saya catat dulu namanya. Dengan saudara siapa? Bang Jack, Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi doa itu sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa yang apa yang kita inginkan. Seperti contohnya kita menginginkan cita-cita untuk menjadi seorang guru, kita harus berdoa ikhtiar juga. Jadi insya Allah akan mengabulkan seperti itu. Semuanya bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak, bisa. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita akan membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.